Bahasan kita kali ini adalah tentang apakah benar bahwa kakak beradik tidak boleh menikah di tahun yang sama. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini adalah tentang apakah benar bahwa kakak beradik tidak boleh menikah di tahun yang sama. Sebagian dari Anda mungkin sudah pernah mendengar soal ini, terutama bila Anda lahir, tinggal, atau dibesarkan di lingkungan tradisional Jawa. Karena memang masih banyak yang percaya bahwa tidak semestinya bila menggelar dua pernikahan dalam satu tahun yang sama. Jadi berlakunya lebih kepada orang tua, bukan kepada mempelai. Kita sebagai orang tua diharapkan untuk tidak mantu dua kali dalam satu tahun. Lebih baik salah satu mengalah dulu, biar ada jeda. Misalnya, tahun ini kakaknya yang dinikahkan, kemudian tahun depan giliran adiknya yang melangkah ke pelaminan. Tapi tentu saja, memang tidak semua orang akan bersedia untuk menunggu. Meskipun menunggunya ini cuma sampai tahun depan saja, orang pun jadi bertanya, tidak bolehnya ini, kenapa? Dan jika dilanggar, resikonya bagaimana? Sebenarnya, jika lantas dikatakan tidak boleh, maka akan menjadi kurang tepat. Sebab kepercayaan ini pada dasarnya bukanlah larangan, melainkan suatu bentuk anjuran yang didasarkan pada macam-macam pertimbangan dan kepantasan. Menggelar dua pernikahan dalam setahun akan memakan biaya yang sangat besar dan menguras tenaga yang sama besarnya, sehingga berpotensi menjadi beban bagi pihak keluarga. Apalagi dalam budaya kita, pernikahan tidak sekedar melibatkan sepasang mempelai dan orang tua, tetapi keluarga besar juga. Kerabat dan sanak saudara biasanya turut andil dan menyumbang biaya dalam pernikahan tersebut. Sehingga jika ada dua pernikahan dalam satu keluarga di satu tahun yang sama, maka ada kalanya orang tua jadi merasa sungkan, khawatir bila dirinya dianggap sengaja meminta sumbangan dua kali. Semacam ada perasaan tidak enak terhadap sanak dan tetangga kanan kiri, kecuali bila menikahnya tanpa menggelar acara, maka ceritanya lain lagi. Di sisi lain, menikahkan dua anak dalam jarak yang terlalu dekat seringkali menjadi beban mental juga bagi orang tua. Terlebih bila kedua anak ini nantinya akan ikut pasangan, jadi terasa seperti ada dua kehilangan dalam waktu yang sangat berdekatan. Anak yang tadinya dirawat dari bayi, sekarang tidak serumah lagi, sehingga akan lebih mudah rasanya bila ada jeda waktu di antara dua pernikahan ini, agar orang tua punya kesempatan untuk membiasakan diri. Terlepas dari pertimbangan keuangan dan mental, ada juga yang memang menganggap bahwa menggelar dua pernikahan dalam satu tahun itu tidak baik akibatnya. Entah akan membuat rumah tangganya tidak rukun, atau akan membuat rezeki jadi surut. Intinya membawa hambatan bagi keluarga. Biasanya, untuk menyiasati kekhawatiran semacam ini, maka satu pernikahan digelar sebelum suro, dan satu pernikahan lagi digelar setelahnya. Sebab dalam kalender Jawa, pergantian tahun terjadi pada bulan suro. Jadi katakanlah tahun ini satu suro jatuh di bulan Juli, maka pernikahan sang kakak bisa dilangsungkan sebelum bulan tersebut. Sedangkan untuk pernikahan adiknya bisa dilangsungkan setelah bulan suro lewat. Dengan begitu, maka menurut perhitungan Jawa, dua pernikahan ini digelar dalam 2 tahun yang berbeda, sebab pergantian tahunnya ada di bulan suro itu tadi. Pada dasarnya, bila semua pihak yang terlibat memang sudah siap, tidak masalah menggelar dua pernikahan dalam setahun. Tapi tentu saja, semuanya perlu dipertimbangkan baik-baik, karena seperti yang saya sampaikan tadi, pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang, tapi melibatkan seluruh keluarga besar. Sampai di sini, kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan seputar apakah benar bahwa kakak beradik tidak sebaiknya menikah dalam satu tahun yang sama. Semoga dapat menjadi wawasan sekaligus pertimbangan tersendiri bagi Anda. Dan untuk Anda yang saat ini sedang merencanakan pernikahan, saya doakan semoga lancar dan senantiasa rukun serta harmonis hubungannya. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.